Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Iya. Minta waktunya sebentar ya. Saya di sini Ainur Hafiza dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Prodi Kedokteran. Saya di sini ingin memberikan penyuluhan tentang TBC. Apa sih itu TBC? TBC itu Tuberculosis Mycobacterium atau yang biasanya disebut dengan TBC atau TB paru. Nah, udah familiar ya Bu ya tentang TBC itu ya, bagaimana di sekitar kita. Dan Indonesia ini termasuk negara yang banyak kasus tentang TBC ini, bahkan 113 dari penduduknya pun meninggal dalam waktu jangka pendek karena penyakit ini tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu tentang TBC-nya? Itu cara penularan TBC-nya itu bagaimana? Cara penularan TBC. Ya baik, cara penularan TBC bisa melalui kontak fisik seperti kita bersentuhan dengan tangan ya, seperti itu bisa. Kemudian ketika beliau batuk, kemudian ketika beliau bersin tapi dia ditutup. Nah, seperti itu. Lalu mungkin ibu-ibu di sini berpikir, lalu bagaimana sih cara agar batuk itu tidak menular kan? Bagaimana prosedur batuk yang baik? Nah, di sini kami juga memberikan penyuluhan bagaimana cara batuk yang baik, cara bersin yang baik. Yang pertama, kalau batuk ya ini kan juga masa Covid pandemi, jadi semuanya mungkin sudah pada paham rasa adik kan, sudah tahu bagaimana pakai masker, bagaimana caranya. Nah, karena TB paru ini juga sudah berkembang lama sebelum pandemi ini, maka kita perlu terapkan lagi bahwa caranya yaitu ketika kita batuk bisa kita tutup dengan siku atau dengan tangan, pokoknya seperti itu. Lalu setelah itu kita jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, kemudian ketika kita bersin atau kita lagi sedang flu, maka kita wajib memakai masker, atau kita sedang membuang sesuatu itu kita pakai tisu. Nah, ketika tisu itu langsung kita buang ke tempat sampah, kita cuci tangan kembali. Seperti itu ya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Tanda atau gejala penyakit. Oke, tanda atau gejala penyakit ya, biar tahu teknisnya kalau orang kena TBC itu kira-kira tandanya apa sih, biar kita mengenali lebih dini. Baik Bu. Oke, di sini tanda dan gejala TBC itu bisa yang pertama batuk lebih parah, maksudnya batuk itu sakit banget, batuk terus iya Bu, benar, batuk terus menerus, kayak seperti tidak berhenti ya, bagus benar ya, tidak berhenti batuk, terus pokoknya batuk sekali jangka batuk 1 menit batuk lagi, seperti itu terus menerus. Nah, berulang-ulang dan itu lebih dari 2 minggu, maka itu sudah dalam kondisi tidak wajar, karena batuk biasanya siklus tidak sembuh-sembuh. Siklus batuk normal itu orang kalau normal batuk memang wajar, mungkin 1 hari 2 hari itu sudah selesai. Adapun radang dan sebagainya 3 hari 4 hari itu nanti sudah mulai terasa. Kalau itu batuk plus ke dokter nanti kemudian diberikan resep, itu sudah mulai mereda. Nah, ini batuk lebih dari 2 minggu dan tidak selesai. Nah, itu tanda pertama gejala TBC tersebut. Yang kedua bisa dengan batuk berdarah. Nah, ini identifikasi biasanya orang kalau udah mulai batuk berdarah, mulai ragu ini kenapa ya. Makanya saya itu terus berpikir, kayaknya mungkin saya butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, berkeringat dingin di malam hari. Seperti itu. Jadi itu termasuk tanda-tanda gejala TBC itu berkeringat di malam hari. Ya mungkin kadang kan kondisi suatu rumah, suatu lingkungan kan berbeda, ada yang panas, ada yang dingin, tapi ini berkeringat di malam hari terus menerus. Lalu demamnya lebih dari sebulan. Demam lebih dari sebulan kan berarti sudah tanda maksudnya sudah benar-benar harus melakukan pemeriksaan secara ulang. Mungkin kita kiranya ini demam biasa, tapi kok sebenarnya cepat sembuh. Betul Bu, iya. Obat tubuh kan cepat turun. Ini kok nggak sembuh-sembuh ya, mungkin itu bisa juga tanda atau gejala penyebab dari TB paru tersebut. Kemudian ada nyeri dada dan sesak, jadi disertai dengan nyeri dada dan sesak. Ya seperti itu, bisa rasanya tuh seperti kok kayak nggak enak, ada yang ganjel. Nah, itu berarti, dan disertai indikator ini mungkin bisa diperiksakan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, BB turun tanpa sebab. Jadi kan berat badan kan turun karena mungkin ada faktor penyakit, ada mungkin demam dan sebagainya. Nah, ini juga terindikasi jika BB turun tanpa sebab, perasaan nggak diet, kok
kok BB ku kok turun, tambah kecil, terus dihiasi dengan indikator-indikator tersebut. Nah berarti maka segeralah lakukan pemeriksaan berlanjut ke dokter atau tenaga medis seperti itu. Oke Bu, sampai sini mungkin terlalu cepat penjelasan saya atau bingung atau sudah mulai ada gambaran tentang TBC? Sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran ya tentang TBC. Baik, alhamdulillah. Siapa saja yang mudah terkena penyakit TBC ini? Oke, siapa saja yang mudah terkena penyakit TBC ya? Di antaranya sebenarnya TBC ini tidak memandang umur, bisa muda, bisa kecil, bisa tua, dewasa pun semuanya bisa terkena. Namun yang rentan itu terhadap orang tua mungkin. Orang tua karena faktor fisik dari manula lah, istilahnya lanjut usia seperti itu kan, itu lebih mudah terserang penyakit. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang bisa juga dipengaruhi oleh orang yang kurang gizi. Orang yang kurang gizi itu juga bisa mudah terkena ini penyakit apalagi TBC, iya, apalagi TBC paru tersebut. Lalu perokok itu juga mudah dan rentan terkena penyakit seperti itu. Iya, makanya ya sebenarnya merokok itu kan udah dikasih tulisan kan bahwa merokok itu membunuh. Sebenarnya benar sangat-sangat banyak indikator membuat penyakit merokok. Iya Bu, benar. Kemudian penderita yang daya tahan tubuhnya tuh rendah. Jadi orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya tuh rendah, rentan, nah itu mudah terserang oleh penyakit ini. Ya, TBC tersebut. Seperti itu Bu. Dan sekali lagi ya, TBC itu bukan kutukan. Maksudnya kan kadang-kadang kita menjauhi ini, ya orang kena TBC nih kita nggak mau deket-deket kayak gitu. Memang kita punya prosedur agar kita tidak tertular. Tapi TBC itu bukan kutukan, karena semua penyakit itu adalah ya pokoknya itu adalah takdir bagi kita, dan TBC itu bisa disembuhkan, bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi mungkin kalau di lingkungan kita ada orang yang terkena TBC atau saudara tetangga ya, semoga kita semua dijauhkanlah dari itu. Nah pokoknya jangan sampai kita menjudgment bahwa ini penyakit kamu tuh terkutuk, kita nggak berhak mendekati kamu, bukan. Support dia, berikan dia penyuluhan kesehatan agar dia semangat untuk sembuh, dan TBC itu bisa diobati dengan pengobatan yang secara terus-menerus, minum obat terus rutin selama berapa bulan itu konsumsi obat dokter. Nah itu TBC bisa hilang karena itu, insya Allah. Kayak gitu. Mungkin ditanyakan lagi Cara mencegah TBC itu gimana? cara mencegah TBC, ya baik. Cara kita yang bagus, cara mencegah TBC itu yang pertama kita jaga pola hidup. Ya itu benar banget, jaga pola hidup, pola makan, istirahat yang teratur, olahraga. Nah itu cara awal kita memprotek diri agar kita tidak mudah terkena penyakit, ya kan Bu? Terkena penyakit itu bukan suatu hal yang benar kita bisa hindari, enggak akan gitu, karena sesungguhnya penyakit itu kalau Allah udah kasih ya pasti akan ada aja. Tapi kita sebagai manusia bagaimana caranya kita menjaga terus kekebalan tubuh kita. Nah kayak gitu, itu caranya yang pertama itu. Kedua, menjaga kebersihan. Kalau kita bersih, insya Allah kuman-kuman itu dan bakteri jarang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu perbanyak minum, karena kalau orang kurang minum, kurang mineral, maka dia akan kurang cairan, sehingga iya bener Bu, banyak minum air putih, nggak yang warna-warna, air putih aja. Itu udah indikator penting dalam tubuh kita tuh banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi ya, tadi udah pola makan sehat. Kemudian mungkin bisa melakukan vaksin BLG seperti itu biasanya di tenaga medis diberikan vaksin, mungkin itu juga bisa dilakukan. Kemudian buka jendela rumah setiap pagi. Sebenarnya kita membuka jendela rumah agar pergantian udara gitu kan Bu, agar oksigen, agar udara terus menerus menjadi bagus seperti itu. Oke, mungkin itu. Ada yang lagi mau ditanyakan? Sedikit lagi mungkin? Tadi kan mencegah, sekarang Iya. cara mengobatinya. Oke, cara mengobati. Mengobatinya TBC. Iya, cara mengobati TBC itu jika kalian punya penyakit ini, merasa punya ada gejala ini, maka langsung periksakan kepada dokter. Nanti dokter akan memberikan perawatan intens, perawatan khusus bagi penderita TBC ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan obat terus-menerus selama 2 bulan, pengobatan tanpa henti. Seperti itu. Memang tanpa henti. Intinya adalah ketekunan kita dalam meminum obat. Kalau kita tekun minum obat, insya Allah TBC itu bukan sebuah kutukan dan itu akan sembuh seperti itu. Rentan lagi, ini memang sering terjadi kepada bapak-bapak, pria seperti itu, maksudnya yang orang-orang dewasa yang mengonsumsi rokok kan, karena TBC adalah tuberculosis mycobacterium yang
di dalam paru ini tuh nggak kuat dengan kuman atau bakteri yang ada seperti itu, makanya mudah menyerang. Nah, gitu. Jadi mungkin Mbak dan ibu-ibu ini kan ibu adik juga dari kecil mungkin jadi udah bisa lebih paham, udah mengenali gejalanya, nanti mungkin di suatu tempat, di suatu desa atau ketika dilapori kok saya kayak gini-gini, oh berarti udah tahu nih kalau ini mungkin gejala-gejala TBC dan sebagainya, mungkin bisa periksakan ke medis agar mendapatkan penanganan yang lebih dini, lebih cepat. Pokoknya ketika kita udah merasa kok ada yang aneh dalam tubuhku, kok kayak nggak sesuai kayak gini, berarti ada sesuatu hal yang kok kayaknya harus ada yang diperiksakan lebih lanjut, seperti itu. Oke, kira-kira yang saya sampaikan terlalu cepat atau mungkin ada koreksi Bu, silahkan, nggak apa-apa. Maksudnya ini Mbak saya kurang paham yang di sini, silahkan yang di sini. Iya. Menular apa enggak? Menular, iya. Ini penyakit yang menular tadi. Penularannya bisa lewat keringat, lewat bersin, lewat batuk berdahaknya itu. Kemudian sering ini mungkin kayak Bersentuhan. bersentuhan biasa mungkin nggak apa-apa Bu, tapi mungkin bekas makan liur seperti itu. Jadi kayak mungkin kalau makanya orang yang terkena TBC itu kita karantina terlebih dahulu. Contoh kayak di rumah sakit kita berikan pelayanan fisik khusus. Ya mungkin ya seperti kalau ini kan corona kan APD karena ini benar-benar seperti zat mematikan. Kalau TBC itu dia memang sudah ada obatnya, jadi ada pengobatan lanjutan ketika pasien itu terkena dengan gejala TBC tersebut. Baik Ibu, nah seperti itu. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang ini bakteri ini karena memang Indonesia juga termasuknya ratingnya termasuk di atas tentang ini TBC ini gitu. Jadi untuk adik-adik dan teman-teman lainnya kan jadi bisa lebih paham, dari dini kita harus menjaga kesehatan, pola makan sehat, kebersihan dan sebagainya agar bakteri dan sebagainya itu jadi tubuh kita tuh kebal akan itu gitu. Ada yang tanyakan lagi Bu, mungkin Mbak ada yang masih kurang paham atau penjelasan saya mungkin terlalu cepat. Ya, penjelasan saya terlalu cepat tidak Bu? Dan ya insya Allah. Nah seperti itu. Terima kasih banyak, pokoknya udah mengganggu waktunya. Ini pokoknya teruslah memberikan kebaikan terus pada orang lain. Mungkin ada saudaranya yang ini, berarti kita harus jaga lebih bersih lagi mungkin. Jadi kayak faktor-faktor kecil pun harus perhatikan dalam kesehatan karena yang dari yang kecil itulah nanti yang akan membuat bakteri semakin besar karena kita nggak pernah tahu kadang minuman mana, makanan mana yang mengandung zat-zat yang nggak baik bagi tubuh kita, makanya selektiflah dalam memilih apapun seperti itu. Ya Mbak, Ibu terima kasih banyak atas waktunya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan ya. Ya terima kasih banyak. Saya Ainur Hafizah mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya selalu. Audio Jungle.